Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Sebar Ilmu, saluran yang berbagi ilmu pengetahuan khususnya di materi-materi bahasa Inggris. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang news item, di mana news item ini merupakan bagian dari berbagai jenis reading text. This material is a part of reading text. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini sampai tuntas. Yang akan kita pelajari pada video kita kali ini terkait dengan news item text. Yang pertama adalah definition. Apa sih pengertian dari news item text tersebut? Yang kedua, tujuannya. Tujuan dari news item. Berikutnya yang ketiga adalah generic structure. Urutan-urutan atau bagian-bagian pada teks tersebut. Dan yang terakhir, contohnya. Nanti contohnya langsung dengan bagian-bagiannya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah definisi. Definisinya apa? Di sini disebutkan, news item is a text which informs readers about event of the day. The events are considered newsworthy or important. Yang diartikan sebuah teks yang memberikan suatu informasi hangat, informasi yang up to date gitu ya, kepada para pembaca dengan pertimbangan bahwa berita yang akan diangkat, berita yang akan disajikan itu berita yang layak atau penting untuk disajikan gitu ya, atau secara sederhananya berita terkini, berita yang up to date. Nah, ini adalah definisi dari news item. Selanjutnya berbicara tentang tujuannya. The purpose of news item adalah to inform readers of listeners or viewers about events of the day that are considered newsworthy or important. Maksudnya adalah memberikan informasi kepada para pembaca atau pemirsa tentang suatu berita, suatu topik yang sedang hangat. Berita yang hangat hari ini apa? Nah, itu yang akan kita sajikan. Up to date itu intinya, ya. Selanjutnya, generic structure of news item. Jadi, yang perlu kalian ketahui pada dasarnya yang namanya teks. Nah, ini kan bagian dari teks. Teks itu dasarnya pasti mempunyai 3 bagian. Yang pertama adalah pembukaan, isi, penutup. Itu pasti. Hanya saja masing-masing teks itu mempunyai istilah-istilah yang lain gitu loh. Apa saja generic structure-nya? Yuk kita kupas. Generic structure-nya yang pertama adalah headline atau title, judulnya. Jelas yang namanya reading text itu nanti di awal pasti ada judulnya. The main point to report in reduced clause. Maksudnya judulnya nggak perlu panjang, bukan kalimat, hanya sebatas klausa saja, pendek gitu ya. Biasanya terdiri dari 2 kata. Selanjutnya, summary of event. Main event recounts the event in summary. Maksudnya, inilah yang namanya pembukaan. Dalam bahasa Inggris, opening. Nah, hanya saja istilahnya adalah summary of event. Summary of event ini menjelaskan tentang topik yang akan kita bahas itu apa, secara sederhana. Selanjutnya, elaboration or background of event. Nama lainnya adalah body atau isi dari teks. Menjelaskan tentang apa? The explanation about what happened. Menjelaskan topiknya itu tentang apa. Nah, biasanya isi dari teks ini atau news item ini
meliputi tentang WH dan H. Siapa, apa, when itu kapan kejadiannya, where di mana, dan apa yang menyebabkan kejadian itu berlangsung. Nah, ini meliputi itu. Jadi beritanya detail. Selanjutnya yang terakhir, closing atau penutup. Di sini closingnya berbentuk source. Source itu adalah sumber beritanya dari mana. Someone about the event. Nah, sumber berita disampaikan pada bagian terakhir. Biasanya pada teks itu yang namanya opening dan closing itu tidak membutuhkan paragraf-paragraf yang banyak. Biasanya hanya terdiri dari satu paragraf, baik itu pembukaannya ataupun penutupan. Itu biasanya cukup satu paragraf. Yang banyak itu isinya bisa 2 paragraf, 3 paragraf atau lebih. Cuman nggak banyak gitu ya. News item itu menceritakan suatu berita yang mana beritanya padat. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, beritanya padat, bukan panjang. Nanti kalau sampai berhalaman-halaman beda lagi, bukan news item itu. Selanjutnya, contohnya, the example of news item. Di sini kita contohkan ada berita tentang town contaminated, kota yang terkontaminasi. Disebutkan di sini, bisa kalian lihat terdiri dari beberapa paragraf. Dan langsung bisa kalian tebak pastinya kalau kita kaitkan, kalau kita bagi per bagian-bagiannya berdasarkan generic structure-nya adalah seperti ini. Town contaminated itu title, judulnya. Setelah judul itu ada yang namanya opening. Openingnya adalah summary of event. Pembukaannya di bagian atas, dan sudah saya jelaskan bahwa pembukaan itu nggak butuh paragraf banyak, hanya satu paragraf. Moscow, a Russian journalist has uncovered evidence of another Soviet nuclear catastrophe, which killed 10 sailors and contaminated an entire town. Nah, itu adalah main eventnya atau pembukaannya. Jadi pembukaannya itu adalah menceritakan tentang berita yang akan kita bahas. Tentang apa? Nah, di sini ada Soviet nuclear catastrophe, itu adalah main eventnya. Berita yang layak, newsworthy-nya itu kata yang digaris bawah. Selanjutnya pada bagian berikutnya ada yang namanya body, isi beritanya, di mana pada news item itu adalah elaboration atau background event. Sudah saya jelaskan tadi, background event itu terdiri dari WH dan H, intinya demikian. Kapan kejadiannya, di mana, tentang apa, siapa yang terlibat, nah sebabnya apa. Nah, itu elemen-elemen yang meliputi dari berita. Di sini dimulai dari Yelena Varsovskaya itu sampai pada were sworn to secrecy. Nah, itu adalah elaboration atau isi dari news item. Bisa kalian baca sendiri. Yang pasti ini tentang katastrofe. Katastrofe itu adalah bencana. Bencana yang ditimbulkan oleh nuklir. Selanjutnya bagian yang terakhir adalah source, sumber beritanya. Di sini disebutkan pada bagian yang terakhir, sekali lagi cukup satu paragraf. A board of investigators was later to describe it as the worst accident in the history of the Soviet Navy. Nah, itu adalah sumbernya dari sejarah negara Soviet. Ceritanya bagaimana? Intinya adalah ada ledakan disebabkan oleh nuklir. Nuklirnya yang berasal dari submarine. Submarine itu kapal selam. Beritanya ada pada isi news itemnya atau elaboration-nya. Nah, inilah dia contoh sederhana dari news item. Yang perlu kalian ingat, news item itu adalah berita terhangat atau berita yang terbaru, yang layak, itu intinya.
layak dan penting untuk disajikan kepada para pemirsa atau para pembaca. Beda lagi dengan report. Kalau report itu nanti ada lagi. Pada video selanjutnya nanti akan kita bahas tentang report text. Oke. Nah, sampai di sini dulu tentang news item. Terima kasih sudah menonton video ini sampai tuntas. Saya harap kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan tentang news item, dimulai tentang definisinya, tujuannya, generic structure, dan juga contoh teksnya. Jangan lupa, yuk kita sama-sama berbagi ilmu yang bermanfaat. Caranya share ke media sosial kalian. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.